Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu la'anallahu man la'ana walidayh. Bab Allah, bahwasanya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bab bahwasanya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Artinya perbuatan melaknat kedua orang tua ini perbuatan yang mengundang laknat Allah. Kalau perbuat suatu perbuatan mengundang laknat Allah, artinya perbuatan tersebut haram, ya. Jadi Imam Bukhari ingin menyebutkan dalil tentang bahwasanya orang yang melaknat kedua orang tuanya akan dilaknat oleh Allah. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr ibn Marzuq qal akhbarana Syu'bah anil Qasim ibn Abi Bazzah an Abi Tufail radhiyallahu anhu qal su'ila Aliyyun radhiyallahu anhu hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihan nas kafah. Qal ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas illa ma fi qirabi sayfi. Thumma akhraja sahifatan fa idza fihi maktub la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man saraqa manarul ard, la'anallahu man la'ana walidayh, la'anallahu man awa muhditha. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qasim bin Abi Bazzah dari Abi Tufail, semoga Allah meridainya. Qal su'ilan Ali bin Abi Thalib ditanya. Jadi Abu Tufail ditanya, Abu Tufail mengabarkan bahwasanya Ali ditanya oleh seseorang, apakah Nabi mengkhususkanmu dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain, kepada seluruh manusia? Apakah Nabi mengkhususkanmu, mengkhususkan kalian atau mengkhususkanmu, ini maksudnya Ali, apakah Nabi mengkhususkanmu dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada manusia seluruhnya? Artinya, pernahkah Rasulullah memberikan kamu pemberian khusus yang tidak diberikan kepada yang lain? Maka Ali pun berkata, ma khassana, Rasulullah tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada manusia. Dalam riwayat lain, apakah Rasulullah, dalam riwayat Muslim, Bapak ini kan dalam Adabul Mufrad, dalam riwayat Muslim yang bertanya ini berkata, apakah Rasulullah pernah merahasiakan sesuatu untukmu yang tidak diberikan kepada yang lain? Jadi rahasia ini diberikan kepada Ali saja dan tidak diberikan kepada yang lain. Nah, dalam riwayat Muslim, ketika orang ini bertanya seperti itu, Ali pun marah, lalu menjawab seperti di sini. Jelas Bapak ya? Jadi di sini penanya ini bertanya, apakah Nabi pernah mengkhususkanmu dengan sesuatu, berita, suatu apapun yang tidak diberikan kepada manusia semuanya, yang lain? Maka Ali pun menjawab, Rasulullah tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain, kecuali apa yang ada dalam tempat sarung pedangku. Jadi Rasulullah nggak pernah memberikan sesuatu khusus untuk Ali dan tidak diberikan kepada manusia lainnya, kecuali apa yang ada dalam tempat pedangku ini. Jelas Bapak ya? Lalu Ali bin Abi Thalib pun mengeluarkan lembaran yang ada dalam tempat pedangnya itu. Jadi pedang, biasanya kan ada ini ya. Katanya, saya ulangi lagi, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah nggak pernah mengkhususkanku dengan sesuatu, kabar dan semacamnya, kecuali apa yang ada dalam tempat pedang ini.
Lalu Ali bin Abi Thalib pun mengeluarkan sebuah lembaran yang di situ tertulis, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Dalam tulisan situ, dalam lembaran itu tulisan, Allah melaknat seseorang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Lalu Allah melaknat orang yang mencuri batas-batas tanah. Lalu Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu berikutnya Allah melaknat orang yang melindungi seorang muhdith. Muhdith maknanya ada dua, bisa pelaku kejahatan dan bisa pelaku bid'ah. Nah, dan di riwayat para ulama menyebutkan cara membacanya bisa dua, bisa muhditha, bisa muhdatha. Kalau muhditha pelaku kejahatan atau pelaku bid'ah, kalau muhdatha bid'ahnya. Jelas Bapak ya? Jadi Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah, pelaku jahat, atau melindungi bid'ahnya. Jadi orang yang melindungi bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah ini terlaknat. Itu maksudnya. Selalu jelas ya? Nah itu hadisnya. Jelas Bapak hadisnya? Jadi Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang, apakah Nabi pernah mengkhususkanmu dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain? Maka Ali menjawab, tidak. Rasulullah tidak pernah mengkhususkan kami dan mengkhususkan aku dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang kecuali apa yang ada dalam tempat pedang ini. Lalu Ali pun mengeluarkan lembaran situ. Tiba-tiba atau ternyata di situ ada tulisan, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan selain Allah. Allah melaknat orang yang mencuri batas-batas tanah. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang melindungi apa tadi? Pelaku bid'ah, pelaku kejahatan, atau melindungi bid'ah itu sendiri. Nah, ayo ikhwah, azani wa azakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, hadis ini merupakan bantahan terhadap kaum Syiah yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dapat wasiat kepemimpinan. Nah, jadi hadis ini membantah orang-orang Syiah yang menyatakan Ali bin Abi Thalib mendapat wasiat kepemimpinan setelah beliau meninggal. Karena orang Syiah menyatakan sebenarnya Rasulullah itu memberikan wasiat kepada Ali supaya dia jadi pemimpin setelah beliau meninggal. Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali. Nah, tapi yang jadi masalah, Ali ditanya, apakah pernah Rasulullah merahasiakan sesuatu untukmu, mengkhususkanmu dengan sesuatu? Jawabannya apa? Nggak ada, kecuali yang apa katanya? Yang ada dalam tempat pedang ini tuh. Ternyata nggak ada wasiat apa? Untuk jadi pemimpin. Nah, itu Bapak ya. Itu faidah pertama. Lalu faidah kedua, hadis tadi menunjukkan terlarangnya menyembelih hewan untuk selain Allah. Karena perbuatan tersebut, orang yang melakukannya dilaknat oleh Allah. Dan kalau suatu perbuatan dilaknat, artinya perbuatan tersebut haram, bahkan dosa besar. Lalu berikutnya, hadis itu juga, faedah ketiga, menunjukkan haramnya dan dilarangnya mengubah batas-batas tanah. Kalau dalam riwayat Muslim disebutkan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Mengubah. Tapi kalau di sini Allah melaknat orang yang mencuri batas-batas tanah. Ya sebenarnya sama aja kan. Ini ada batas tanah. Dulu kan patok kalau zaman dulu kan. Belum ada yang fondasi kayak gitu kan. Ada. Nah, dicuri. Dihilangkan. Atau diubah. Sedikit geser ke sini. Ah itu. Supaya batas tanahnya luas, dia angkat batas tanahnya digeser sedikit. Nanti beberapa hari lagi geser lagi. Begitu terus. Nah, pelaku ini dilaknat oleh Allah. Itu berarti perbuatannya dosa besar. Lalu berikutnya, hadis ini juga menunjukkan terlarangnya dan diharamkannya melindungi pelaku kejahatan, kriminalitas, dan semacamnya. Misalkan ada pencuri ini, lagi diburu oleh polisi, perampok, lagi diburu polisi, lalu kita lindungi dalam rumah kita. Nah, yang seperti ini perbuatan yang mengundang laknat Allah. Dan termasuk juga melindungi pelaku bid'ah. Maksudnya apa? Ada orang menyebarkan bid'ah,
lagi diburu pemerintah, mau dihukum, tapi kita lindungi dalam rumah kita. Nah, yang seperti ini juga perbuatan yang mengundang laknat Allah, diharamkan. Nah, itu dan termasuk juga mencakup orang yang melindungi perbuatan bid'ahnya. Artinya apa? Dia memelihara perbuatan bid'ah. Ini juga mengundang laknat Allah. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis tadi menunjukkan sesuai dengan judul bab, bahwasanya orang yang melaknat kedua orang tuanya akan mendapatkan laknat Allah, dan itu perbuatan yang diharamkan. Jelas Bapak ya? Ya mungkin cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.